Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 11 Mei 2021. Tepatnya di hari terakhir ya di minggu ini, karena memang sudah mau lebaran. Gak berasa juga gitu ya, bulan puasa ini sudah 1 tahun berlalu. Nah, saya tanya ke teman-teman di VVIP, mereka pun juga merasa bahwa memang cepat sekali berlalunya. Ya, totalnya udah pertengahan bulan Mei, totalnya sudah bulan Juni dan seterusnya. Ya, jadi di setiap ada kesempatan jangan lupa terus melakukan perbuatan baik ya, karena perbuatan baik ya tidak harus dilakukan pada saat bulan Ramadan saja gitu ya, harus dilakukan setiap hari atau di setiap ada kesempatan. Ya, jadi tidak harus ya bulan Ramadan berbuat baik, sisanya balik lagi normal. Jangan seperti itu. Oke. Nah, spesial juga. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf, ini morning briefing yang hari Senin gak ada karena saya buru-buru ada urusan gitu ya. Jadi mohon maaf. Ini spesial untuk lebaran, saya akan bagi-bagi THR. Sebenarnya saya sudah bagi THR dari rekom-rekom. Ya, banyak tuh. Sektor nikel, Antam, Inco, Harum. Nah, itu Anda kalau masih hold itu sudah kenyang banget. Lalu minggu kemarin ada BRMS dan lain-lain lah, sektor baja-bajaan gitu kan, itu sudah THR dari saya. Cuman kali ini spesial ya, free member VVIP selama 1 bulan gitu ya. Periodenya 13 sampai 16 Mei. Jadi nanti akan dipublish ya di Instagram kami gitu kan, @silenttraderacademy. Jadi pastikan Anda follow Instagram kami. Nah, cara ikutannya gimana giveaway-nya, Om? Ya, pertama Anda wajib follow Instagram kami dan juga subscribe ya YouTube channel Silent Trader. Lalu di Instagram kami di posannya ya nanti Anda tag 3 teman kamu di kolom komentar untuk ikutan giveaway gitu ya. Jangan lupa komen apapun lah, Anda mau tanya saham kayak, Anda mau testimoni kayak gitu kan, dan lain sebagainya, itu bebas. Ya, asal pakai kata-kata yang sopan ya. Lalu share postingan di Instastory, kamu tag ya, jangan lupa tag kita Silent Trader Academy gitu ya. Tidak boleh di private karena kan kita mau ngecek ya, jadi harus akun real bukan akun fake. Oke, lalu pemenang giveaway-nya akan diumumkan melalui Instastory kami. Ya, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Nah, jadi nanti Anda standby dulu di Instagram kami tanggal 13 karena akan dipublishnya di tanggal 13 nanti. Ya, oke, jadi ya semoga dengan ini ya teman-teman yang bilang keterbatasan nih Om join VVIP, dengan kesempatan ini Anda bisa join dan diskusi bersama kami. Ya, oke, berikutnya kita akan bahas dulu terkait market. Biasanya memang menjelang lebaran market kurang oke, tapi ya alhamdulillahnya hari ini naik 0,8. Tidak banking, jadi Anda tanya, Om, yang naik apa nih Om? BBRI? Enggak. BBCA? Enggak. BMRI? Enggak. BBNI? Enggak. Lalu apa yang naik? Nah, kalau Anda cek, sebenarnya kenaikan hari ini cukup merata. Ya, kenaikan hari ini cukup merata karena memang selama 2 hari kemarin, di hari Kamis dan Jumat minggu lalu, itu mayoritas sektor juga ke dump. Dump itu artinya kepukul ke bawah. Ya kan, ada pump and dump. Pump itu kan di push naik, dipompa gitu ya, dipom-pom. Dump itu dibanting. Jadi sebenarnya hari ini merupakan cerminan gitu ya, atau refleksi dari penurunan di semua sektor saham hari Kamis, hari Jumat kemarin. Ya, jadi simpelnya technical rebound lah karena sudah dibanting kemarin. Ya, banyak konstruksi mulai naik. Nikel ini penyumbangnya juga karena sektor mining ini termasuk floatnya lumayan besar. Lalu ada construction ya, sektor-sektor konstruksi juga ada mulai pergerakan gitu kan. Lalu kayak tadi ada beberapa kayak Unilever ya yang naik juga lumayan. Lalu ada INDF gitu kan. Jadi hampir semua sektor merata. Ya, ada MDK juga yang market cap-nya cukup besar. Jadi karena merata market kita naik. Ini menjadi indikasi bagus ke Om? Kalau teman-teman tanya, setidaknya kan seperti ini. Ketika dia breakdown, ini kan saya cerita ya, market kemarin kan breakdown tuh dari Kamis. Dia berhasil confirm breakdown 5940 ke bawah.
Karena close di hari Jumat kemarin, market kita close di 5928. Confirm. Nah, tapi untuk confirm 100%-nya, maka kita atau saya pribadi butuh biasanya 1-5 candle. Ya, kalau tidak, jadi tidak akan confirm breakdown. Nah, maka dari itu kita hitung nih. Dari ke sini, dari pada saat dia breakdown sampai 5 hari ke depan, ini arah IHSG di atas garis merah sini atau di bawah. Kalau di bawah maka confirm akan lanjut turun. Target kemana? Target tidak jauh-jauh. Bukan tidak jauh-jauh sih, artinya targetnya cukup jauh. Itu di 5730, 58, 50-an. Ini target yang menurut saya penurunan termentok saat ini. Dengan kondisi ekonomi dan berita atau momentum atau sentimen saat ini, mentoknya harusnya akan price in sekali di sini. Ya. Oke, itu skenario pertama kalau dia lanjut drop. Lalu berikutnya, kalau ternyata 5 hari kemudian, 5 candle kemudian market bisa kuat di atas 5950-an gitu ya closingnya, maka market akan potensi technical rebound. Ya, kemana targetnya? Pertama masih ke 6000. Ini kan psikologis banget ya. Di sini ada resist 6000 sampai 6030 gitu ya. Nextnya ya di sini 6100-an. Ya 6000 sampai 6100 sampai sekitar 6120. Nah, jadi tinggal tergantung sepekan ke depan atau kita bisa bilang nanti minggu depan arah market kemana, karena kan besok sisa 1 hari. Ya, lalu dari sisi foreign flow, hari ini foreign flow-nya menurut saya juga lumayan, ya. Inflow-nya lumayan. Kita cek sama-sama. Ya, BBRI. Ya, ini BBRI jualan Telkom dari kemarin. Medco, Tower, BBNI. Oke. Tapi di sisi lain BBCA juga akumnya nggak kalah gitu kan. Lalu ada MDKA, Tebik, Inco, Antam. Ini makanya that's why Inco naik banyak gitu ya. Lalu ada Tekim, hari ini juga naik lumayan. Kemarin Zing, IDMMX sudah tidak ada asing gitu kan. Tapi sekarang Tebik ini salah satu yang asingnya masih akum. Jadi kalau Anda pengguna foreign flow, Anda bisa lirik Tebik nih. Ini asingnya akum terus. Tapi pertanyaannya, apakah di setiap akumulasi selalu naik? Ya enggak juga. Ya, tapi kalau Anda memang tipenya suka lirik investor asing, maka Tebik jadi pilihan. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang kita lihat market masih akan menyempit ya, pergerakannya akan range 5.900 sampai 6.000. Ya, jadi kalau kita lihat nih makin mengerucut ini, makin sempit geraknya. Kalau kemarin kan lebar-lebar nih, turun, reboundnya panjang, turunnya dalam, reboundnya juga enak, 1%, 2%. Terus juga sekali turun bisa 1%, 2% juga. Tapi kalau ini udah kecil-kecil nih, ya naik 0,3, turun 0,3, turun 0,9, rebound 0,8. Jadi makin menyempit. Nah, nanti makin menyempit itu akan muncul dua opsi kayak tadi. Entah dia breakout, entah dia breakdown. Kalau breakdown makin turun, kalau breakout dia technical rebound untuk uji resisten berikutnya. Jadi kita akan tunggu ya nanti after lebaran seperti apa. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau Anda sudah paham, kita akan bahas requestan ya. Saya akan bahas mungkin gak semua ya, tapi akan saya coba bahas dari PPRO dulu. Ya, saya akan bahas dari PPRO. PPRO masih bagus. Ya, kenapa? Karena dia habis breakout, dia nggak turun. Dia koreksi tapi dalam fase yang oke gitu ya. Meskipun dia gagal tembus nih. 85-nya susah banget ketembus, tapi masih oke. Anda kalau mau entry silakan, 80 ke bawah bagus. Batas 75. Ya, TP berapa? Ya 85. Jebol 85 nih ada target di 90. Gitu ya. Food. Ya, Food ini memang belum ada bandar gitu kan. Ini dia lagi coba, sekarang lagi makin coba uji. Ini kalau sampai nggak kuat 114 bahaya nih. Ya, Anda out dulu. Karena memang Food ini benar-benar harus tunggu bandar jalan. Kalau bandar nggak jalan nih nggak akan jalan. Model kayak Food. Ya, lalu ada Kija juga oke. Ini di grup free saya sudah info
ya. Saya sudah sering kasih gitu. Jadi buat Anda yang mau join grup free, join aja. Saya sering kasih info. Ini Kija bagus banget ya, bisa pertama tembus 200 196-an. Ya 196 200. Habis itu dia lolos juga 200. Ya maka secara swing ini sangat amat baik ya untuk Kija. Oke. Nah kalau Anda nggak mau Kija ya Anda bisa lirik temennya, SSI ya, BES atau MMLP. Ini teman satu sektor. Nah tuh MMLP naik tuh 5%. Ya tapi ya ini memang tipis banget. Ya fluktuasi ini emitennya sideways. Jadi Anda kalau nggak sabar di MMLP agak susah. Ya. Oke. Itu Kija BWPT oke. Ini good banget. CPO-nya juga tadi saya belum jelasin CPO ya. Oke, CPO-nya break all time high lagi ya. Dia break 4100 gitu kan. Lalu juga sekarang lagi koreksi. Wajar ya, kemarin soalnya naik hampir 4%, hari ini turun 2%. Ya, dia breakout, dia berhasil tembus 120, 115. Volumenya juga oke ya untuk BWPT. Lalu ada akumulasi besar dari YU di sini. Nah, apakah ini berhubungan dengan Q1? Mungkin saja. Karena kan BWPT Q4-nya sudah keluar. Dia tinggal tunggu Q1. Biasanya Q1 itu nggak jauh dari Q4. Karena memang Q1 ini belum diaudit gitu kan. Dan juga memang kan pencatatannya sedikit. Karena kan cuma dari kuartal 1 sampai dari bulan Januari sampai bulan Maret. Jadi biasanya memang Q1 itu agak cepat. Ya, tidak selama kita nunggu Q4. Nah, maka dari itu mungkin saja ada hubungan emiten-emiten CPO. Karena CPO di Q1 ini bagus banget gitu kan. Begitu pula dengan Q2-nya. Maka mungkin emiten-emiten CPO Q1-nya ini akan bagus. Sehingga akan membuat sektor CPO ini masih menarik untuk swing. Ya, untuk swing ataupun Anda yang mau keep untuk main santai, ini CPO masih prospek. Ya, begitu pula juga dengan BWPT. Oke, lalu PPRO, PTPP, PTPP saya sudah bahas ya. Intinya dia sedang sideways, ini tinggal tunggu confirmation saja. Anda mau cicil beli silakan. Pesap ini ngikut MDKA. Ya, MDKA ini kenapa naik Om? MDKA Medco karena Cooper. Ya, jadi selain Medco itu ada minyak gitu ya, Medco ini juga ada Cooper, tembaga gitu kan. Jadi komoditas Coopernya sendiri nih lagi gila juga naiknya selain gold. That's why MDKA ini naik. Ya, MDKA naik biasanya pesapnya nge-trigger karena goldnya sendiri juga lagi naik. Ya, Anda kalau trading di forex futures gold harusnya Anda tahu lah. Ya, goldnya ini rally tuh dari minggu kemarin tuh rally terus. Mau beli gimana? Bisa. Ya, cicil gitu. 210 ke bawah itu area belinya karena 200 itu support kuat. TP berapa? 210 ke atas. Gitu aja terus. Ini kan tektokannya enak nih. Beli di 200, 202, jual 210. Ya, nggak kemana-mana dari dulu pesap segitu aja. Crash belum BO. Crash sempat breakout di 655. Ya, dia belum breakout. Kalau breakout 685 ya belum. Ya, tapi sempat naik. Cuman closingnya dipukul mundur lagi. Ya, LK-nya kapan keluar? Belum tahu. Yang jelas harusnya bulan ini. Karena ini harusnya sudah telat dari ketentuan yang diinfokan. Bahwa memang untuk laporan tahunan kan ada batas waktu tuh. Ya, saya lupa sih ketentuan pas COVID ini apa. Yang jelas kan dikasih keringanan. Ya, agar laporan keuangannya biasanya yang misalnya 31 Maret jadi 30 April. Nah, saya nggak tahu nih apakah Crash ini akan terbit di bulan ini atau tidak. Tapi harusnya di bulan ini. Saya sudah dapat info harusnya di bulan ini. Jadi Anda tinggal tunggu saja mau beli cicil. Kalau Anda yakin LK Crash bagus, ya silakan beli. Kalau nggak yakin ya jangan. Kan gitu. Doit belum ada pergerakan. Ya, batu bara belum ada pergerakan. Mau tanya broker suka bikin ARA? Banyak. YP pun sering bikin ARA. Jadi pertanyaannya mungkin kurang tepat ya. Ya, broker retail. Ya, broker yang Anda pakai itu retail. Gitu. Ini saya pakai apa? Mirai itu apa? YP, berarti retail. Anda pakai apa? IPOT apa? PD, berarti PD retail. Jadi broker retail itu adalah broker yang banyak dipakai kita. Nah, cara cari tahunya gitu aja, nggak usah dihafalin. Oh, lu pakai apa?
pakai Philips Om. Philips itu apa? Kakak. Berarti Anda retail. Itu broker berarti retail. Seperti itu. Ya. Oke. Keras sudah DMMX. DMMX santai saja. Ini emiten strong uptrend. Ya. Ini emiten yang lumayan strong uptrend. Bukan lumayan lagi sih, menurut saya ini memang strong uptrend gitu kan. Induknya pun juga semua strong uptrend. Kren, MCAS, Tefas, DMMX. Ini strong uptrend. Ya, cuman kalau mau entry Anda tunggu koreksi. Ini saya kasih lah. Ya, saya kasih Anda titik entry kalau memang Anda suka DMMX. Ya, ini kan memang menu kita banget dari awal. Tuh. Ya. 705, 640-an, 590, 595, 545. Sisanya 482. Ini based on Fibonacci retrace. Anda foto, Anda screenshot. Ini area titik-titik entry ideal. Apakah berdiri sekarang gak ideal? Bukan yang gak ideal, tapi risknya lebih tinggi daripada Anda beli di 700. Ya, apalagi di sini ada golden ratio antara 590 dengan 640. Nah, ini base-nya tuh di sini sebenarnya. Kalau dikasih. Nah, itu masalahnya. Karena ini strong uptrend. Ya, jadi Anda atur aja, kalau mau gatal beli dulu, nanti turun tambah, beres. Ya, atur masing-masing gitu. Saham harga 500-an ke bawah, waduh, banyak. Ya, 500-an ke bawah banyak gitu. Pertanyaannya kurang tepat nih. Mari berhasil technical rebound. Ya, ini bagus nih karena saya cek hari ini bandarnya akum, tidak ada yang distribusi, banyak retail gitu ya. LG selaku underwriter masih keep tahan gitu, lalu close-nya dia berhasil berada di atas 260. Nah, makanya ini jadi sinyal bagus nih. Ya, jadi asal dia kuat di atas 60, entah itu dia sideways dulu, Anda bisa entry. Karena menurut saya ini sudah cukup, ya koreksinya sudah lumayan lah. Oke, Anda bisa lihat di sini dia ketahan di 240. Ini ada support juga after 260. Itu kebetulan di atas EMA 13. Jadi bisa cicil kalau Anda yakin hari ini masih prospek. Ya, saya tidak bahas apakah prospek atau tidak. Itu yang tahu member saya di VVIP. Tapi Anda ya cari berita aja. Kalau nggak ada berita yang prospek ya Anda hati-hati. Tapi kalau ada, Anda mau hold silakan. Gitu aja. Ya, Innov ini emiten apa ya? Daur ulang ya. Ya, ini terkait teknologi daur ulang ya, InnoCycle Technology Group. Untuk investasi bisa. Ya, kalau Anda mau sabar ini masih prospek. Cuman nih nggak liquid aja. Kenapa belum liquid? Karena orang belum kenal. Ya, nanti mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ini akan baru hype. Innov. Karena ini memang ini emiten yang cukup oke menurut saya secara prospek perusahaannya. Tapi nggak sekarang momentumnya. Gitu. Ya, mungkin Anda nanya karena nyangkut nih di sini. Ya, hati-hati. Selagi Anda cuma trading out. Tapi kalau Anda mau keep 5 tahun, keep. Ya, ini buat tabungan. Tapi dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, ini saya ada kok Innov untuk jangka panjang. Satu, ini saya no komen nih. Ya, emiten-emiten begini biasa berakhir kalau nggak ke 50 ya sideways gini. Susah. Ya, karena gorengan pun juga sudah banyak yang habis masa gitu. HRTA ini kemarin ada volume naiknya tinggi juga ya. HRTA kan nih Asabri ya kalau nggak salah ya. Oke, HRTA kalau nggak salah ini juga sektor emas ya. Koreksi kalau ada saya salah. Volumenya hari ini, volume kemarin hari Jumat lumayan. Hari ini dia cuma koreksi wajar ya. Anda kalau mau hold bisa, tapi so far dia masih sideways. Jadi ya kenaikannya ya akan membal turun lagi kayak gini. Dia naik, habis itu turun lagi. Karena belum berhasil breakout, dia masih dalam sideways. Mau naik gimana pun, kalau dia belum breakout ya belum bisa lanjut naik. Karena dia masih dalam kotak. Ibarat burung masih dalam sangkar. Mau dia muter-muter kayak sampai pusing, tuh burung masih dalam sangkar. Sama, emiten lagi sideways, ya masih dalam range support resist. Belum bisa break resist ya belum menarik. Gitu. Ya makanya ada tipe buy on breakout, atau kalau cut loss, ya ketika dia jebol atau breakdown support. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari sarang, ya itu akan beda cerita lagi. Tapi selagi dalam sarang ya pergerakannya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ya. Asa ini emiten strong uptrend. Anda mau beli silahkan. Tapi ya saya bukan tipe emiten, bukan tipe trade
bukan tipe trader yang suka dengan emiten yang sudah naik banyak dan gak turun-turun. Ya, meskipun secara weekly ini sudah oke, artinya sudah ada istirahat. Ya, tapi ya Anda bisa perhatikan bahwa kenaikannya ini sudah, kalau analis keren bilangnya divergence lah. Ya, volumenya turun tapi harga sahamnya naik. Ini kan divergence namanya. Ya, divergence artinya apa? Potensi turun. Tapi apakah turun? Kalau momentumnya masih oke akan naik terus. Cuman saya tidak begitu tertarik. Ya, teknikalnya nih masih rawan sih. Ya, ini teknikal masih rawan. Nah, Anda cek, pokoknya Anda mau beli batas 2000 aja, 2000 jebol bye-bye. Truk hancur om. Ya, memang emiten truk kan kayak sudah bilang. Ya, dari dulu nih saya selalu ingatkan kota. Waktu di sini, ya waktu di sini Anda bilang, wah kota naik mulu nih om, bakal cuan banyak dan sebagainya. Ya, tau-taunya sekarang udah nyungsep. Karena memang model sahamnya begitu, sama. Ikan, truk, ya kota, lalu ini OPMS. Ini sama. Anda lihat OPMS naik dulu, bentar lagi nanti akan bablas. Akan tiba waktunya dia mirip seperti truk dan kota dan sebagainya. Jadi ya Anda harus hindari. Kalau nggak ngerti jangan coba-coba. Ya, Unilever hanya technical rebound. Ya dari dulu juga sering tuh dia rebound, habis itu nyungsep lagi karena masih downtrend. Agro, maaf ya pilek ya. Agro masih bisa beli batas 880. Ini masih dalam fase downtrend nih. Belum ada tanda-tanda. Mari sudah WIM masih bisa cicil. Ya dia sudah, memang sini masih downtrend. Ya, kalau saya pribadi akan tunggu WIM. Ya, di sini di 700 ke bawah kalau mau. Ya, kalau mau ya tunggu sekalian mending di 700 ke bawah untuk WIM. Karena dia sudah jebol beberapa Fibo penting nih. Bahkan Fibo di 770 pun, ya Fibo 50 pun kagak kuat dia tembus. Nah, kalau kayak gini akan potensi ke bawah ke 700. Jadi kalau mau tunggu mending tunggu di base support. Ya. Oke, Java masih menarik nih. Java main karena ini chartnya mirip ya. Ini kalau Anda perhatikan. Ini main lagi coba break. Ya kan? Dia break, dia punya trend line. Ini chartnya mirip banget nih kalau Anda perhatikan. Oke, lalu kalau Anda perhatikan juga Java. Ini Java Q1-nya bagus banget ya. Artinya Anda mau keep sampai tahun depan pun potensi menarik di Q2, Q3, dan Q4. Karena Q1-nya saya sudah meledak. Ini untuk Java. Jadi Anda mau keep long mid term pun menarik di Java. Ya, ini kalau Anda perhatikan Java juga sudah mulai, bahkan tadi sudah sempat breakout namun gagal. Ya, jadi menarik nih. Oke, pertama Java memang diakumulasi asing, gitu kan, jadi bagus banget. Lalu juga kita lihat harga sahamnya kembali coba ditahan di 2000 karena memang rata-rata bandar Java itu ada di sekitar 1900 sampai 1950-an. Lalu secara weekly ini sudah sangat sehat. Ya artinya dia sudah dia sudah retrace ya, pertama di 1960-an, lalu dia retrace juga di sekitar 1800-an ya, 850-an. Nah, secara minggu juga sudah drop 4 minggu. Jadi ini sudah koreksi yang ideal untuk lanjut naik gitu kan. Maka menurut saya Java menarik ya kalau dia bisa lolos 2160. Target breakout-nya di sini 2160 gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Watchlist tadi sudah ada. CPO masih bisa, ini ada Java tadi juga bisa. Nikel masih bisa sebenarnya untuk lirik ya. Antam, Harum ya, cari yang belum breakout aja. Tins kan sudah, Inco sudah nih. Antam, ini Antam udah breakout sih, cuman belum banyak. Nah mungkin Anda bisa lirik Antam. Antam juga sudah tepat. Anda kalau nonton akhirnya sudah tutup gap di hari ini ya, 100% tuh.
Anda sudah tutup gap 100%. Anda kalau ikut rekom dari sini nih 2.500 ke bawah ya lumayan lah, sudah profit berapa tuh? 8% mungkin ada. Ya, sudah mungkin profit sekitar 8%. Ya, sisanya tinggal KWTS. Nikel masih prospek ya, komoditas masih oke, minyak, copper, gold itu masih bisa dilirik. Ya sisanya Anda bisa tonton nanti di morning briefing berikutnya. Thank you semua sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.